Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan terima syukur atas karunia kepada Allah SWT kepada bersama, sehingga di hari ini kita mengadakan acara yang cukup istimewa, yaitu penyelenggaraan BIMTEK untuk peningkatan kapasitas. Kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan, terus selanjutnya tadi juga hadir Pak Kadis Kehutanan yang teristimewa, beberapa bapak-bapak KPH, dan saya sampaikan juga saya terinstruksikan oleh pimpinan untuk hadir pada acara ini berhubungan ada kegiatan juga dari rangka strukturalnya, maka diwakilkanlah kepada saya gitu. Jadi bagi Ciurak Pak penumbuk ko mungkin lu tentu elok adonan mau ditumbuk lagi gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengulangi makna acara kita pada hari ini. Baik, langsung aja. Saya mau berdiri juga karena Pak Ike berdiri, saya nggak mau kalah juga Pak. Ya, ada. Baik, mau perkenalkan, nama saya Sayuti Guntur. Sangat mudah untuk diingat Bapak Ibu. Sayuti itu singkatan dari sayut-sayut tapi pasti. Mudah-mudahan agenda kita pasti dari ini Pak. Apalagi sampai kata Ike itu jadi pasti. Ya Ike ya, satu termotivasi apa yang disampaikan Pak Ike. Sedangkan Guntur adalah nama yang diberikan oleh seorang tokoh besar kita, yaitu Bung Karno. Gunakan tenagamu untuk rakyat. Alhamdulillah saya berdiri di sini untuk rakyat. Jadi di sini adalah materinya pengelolaan dan pemeliharaan Demplot Agroforestry pada KPH atau mungkin untuk instansi pemerintahan mungkin 2 tahun ini saya baru bergabung tahun 2024 Pak. Sangat mudah sekali Pak, mungkin kulit-kulitnya aja gitu. Cuma dari tamat sekolah pertama masuk gabung, lanjut dengan perjalanan itu, terus selanjutnya di tahun 2011 dari CV saya terkenal. Saya mendatang orang ke Merauke karena saya di Merauke itu di PT Medco Group yang namanya industri. Saya berada di sana adalah di distrik Animha yang sekarang nama kampung di sana Zadegi, kecamatan di kita di sana distriknya Animha, kabupatennya masih Papua kabupaten Merauke waktu itu, sekarang di provinsi Papua Selatan. Kegiatan di sana itu Pak, persiapan lahan, terus penanaman, infrastruktur, selanjutnya lagi transportasi gitu, pengiriman log ke pabrik gitu. Jadi semua 23 sebagai PKSM Pak, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Ya. Terus selanjutnya juga pernah juga jadi pendamping berhubungan sosial. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak developer saya gitu agak mirip-mirip lah, karena saya sempat jadi pendamping PS gitu. Kalau bagi saya pendamping presidennya yang namanya pendamping ibaratnya bergandengan terus. Contoh saya punya istri, itulah pendamping hidup saya. Ya. Oke, terakhir baru di tahun 2024 jadi di staf seksi rehabilitasi hutan dan lahan Balai Pengelolaan Daerah Sungai Kabupaten. Ya, sampai saat sekarang ini. Ya karena dulu juga termasuk butuh loncat gitu. Hitung-hitungan dari tahun kuliah sampai sekarang beberapa perusahaan benar pindah gitu. Tapi mungkin karena itu juga udah 40, saat sekarang ini udah berusia 45 tahun, kayaknya ini benar kata-kata orang Minang. Setinggi tabang bangau, pulang ke Kabupaten Juwo. Pulang. Oke, di sini kita masuk ke konsep agroforestry tadi. Kenapa ini cikal bakal agroforestry prinsip simpel kalau saya sih melihatnya. Kenapa demikian? Kegiatan ini bisa berjalan semestinya ada suatu siklus. Ada di sana tanaman musiman, ada tanaman tahunan. Kalau bisa ada tanaman musim-musimnya. Jikalau rotasi ini berputar, saya yakin apa disampaikan Pak Kadis ini, cap tapak kaki tadi akan berlaku di sana Pak. Kenapa semua berlaku cap tapak kaki? Selagi kita melihat di lokasi tanaman kita, akan tergugah niat kita untuk melihat tanaman itu. Apa kurangnya? Ada apa dengan tanaman ini? Pasti kita akan melakukan perawatan.
kegiatan pengelolaan. Ya, arti pengelolaan adalah bagaimana kita bermanage suatu kegiatan. Bagi kita mengelola ini kegiatan agroforestry kita, cuma ada 4 hal bagi saya Bapak Ibu. Apa itu 4 hal? Ciptakanlah PDCA, plan, rencanakan, do, lakukan, cek, periksa lagi. Yang terakhirnya hanya action, apa perbuatan kita. Jikalau itu kita lakukan, saya yakin kegiatan kita ini akan berhasil dengan baik. Apalagi tadi Pak Rio dari KPH Bukit Barisan juga menyampaikan ada pendamping, terus ada lagi nanti itu kelompok jaga pengawasnya, ada lagi nanti pelaksananya, dan berlapis Pak. Sangat bagus proteksi ini. Ya, kalau ini bersungguh-sungguh, sekali agroforestry berhasil. Tapi untuk berhasil itu tentu perlu. Cuman untuk develop tentu karena ini masih ranahnya kecil, ada 6,5 hektar, ya banyak hal yang bisa diperbuat di sana. Seperti sampaikan Pak Tera tadi, memang tergugah di pikir saya Pak. Karena kenapa demikian? Dalam suatu lokasi belum tentu kebutuhan lokasi A dengan lokasi B itu sama. Jadi hal ini menyesuaikan. Kenapa saya harus mendapati namanya berupa microplanning? Apa itu microplanning? Merencanakan detail apa yang ada di lahan yang akan saya lakukan itu. Contoh, pemberian lahan saya yang 6% sampai 15% sekian hektar. Terus ini yang datar sekian hektar, yang curam sekian hektar. Artinya apa? Ini pasarnya, terus infrastruktur yang lainnya, macam-macam. Jadi ini beruntung apa ya? Lahan yang bagus akan mempengaruhi tingkat keberhasilan tanaman. Persiapan lahan yang mantap tentu tidak akan mengkhianati hasilnya. Demikian, bibit yang pas dan sesuai tentu akan memberikan kontribusi yang kita harapkan. Karena kita kan salah Pak, wah musim-musiman Pak Ike nih lagi enak menanam durian, kita durian juga gitu. Tapi ternyata lokasi kita tadi bukan endemik di durian. Ya perlu seperti itu. Tapi di Indonesia saya rasa sih durian oke-oke aja, baru oke, jangan cemas. Oke, next. Oke, lanjut aja. Ini agroforestry. Dari segi aspek disampaikan sama Pak Rio tadi ya, berhubungan segitiga itu, memang benar. Agroforestry itu kita mendapatkan nilai ekonomi tanpa mengabaikan kaidah lingkungannya. Ya, secara ekonomi kita dapat, kaidah lingkungannya juga, aspek ekologi dan sebagainya itu diperlukan.